Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dengan saya Nuril Izzati dari UPTD SMPN 4 Bangkalan. Saya Fitri Anggrani dari UPTD SDN Lacing 5. Saya Mahmudah dari UPTD SMPN 4 Bangkalan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mahmudah. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Sekarang sampean melakukan coach ya terhadap Ibu Nuril ya. Sebagai coach, saya di sini sebagai supervisor akan mengajukan pertanyaan terhadap sampean agar lebih memantapkan observasinya ya Ibu Mahmudah. Baik Ibu Fitri. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mahmudah terhadap Ibu Nuril? Iya. Di sini saya sebentar lagi akan mengadakan coaching. Saya coachnya, Bu Nuril sebagai coach. Kompetensi yang mau saya kembangkan itu ada 3 Ibu Fitri ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh presence ya. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga-tiganya mau saya laksanakan dalam proses coaching ini seperti itu. Berarti ada 3 ya Bu ya, Iya, ada kehadiran 3. penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar. Kira-kira sudah siap ya Ibu ya pertanyaan berbobotnya itu? Insya Allah sudah siap Bu Fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh sampean? Iya, ada 2 Bu Fitri. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh ya, pastinya sampean dengan mendengarkan aktif harus tetap fokus ya Ibu ya, Iya. agar biar tidak melenceng kemana-mana Benar sekali. pertanyaan tersebut ya Bu ya. Iya. Terus yang ketiga yaitu indikator ketercapaian apa yang untuk tujuan pengembangannya itu yang Anda inginkan. Iya, jadi indikator ketercapaian keberhasilan coaching saya kali ini Bu Fitri ya. Yang pertama ketika saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan proses alur tirta seperti itu gitu ya. Mulai dari menentukan tujuannya itu, identifikasi masalah, juga rencana aksinya itu, dan juga menemukan rasa tanggung jawab seperti itu dari si coach, dan juga bagaimana nanti coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut Bu Fitri seperti itu. Berarti Anda ini akan melakukan alur tirta ya saat Iya, coaching benar sekali. itu, terus juga menemukan hasil tindak lanjutnya pastinya ya Ibu ya, Iya. dengan oleh Kuci ya. Iya, benar. Nah, ya Ibu Mahmudah menurut saya sudah cukup untuk pra observasi kali ini. Iya. Mudah-mudahan berhasil coachingnya Iya, terhadap terima kasih. Ibu Nuril. Terima kasih Ibu Mahmudah. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nuril. Waalaikumsalam Bu Mahmudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah,
sehat Ibu. Alhamdulillah. Tapi saya ada sedikit menjadi beban Bu dalam pikiran saya. Iya, Yang sebenarnya- ada apa itu Iya. sebenarnya? Saya ingin cerita gitu pada anak muda barangkali bisa menemukan solusi gitu. Ada waktu Bu Muda hari ini? Ya, insya Allah. Ya, ya, boleh. Kira-kira ada permasalahan apa? Dalam waktu kurang lebih 15 menit ini apa yang ingin Bu Nuril sampaikan seperti itu? Begini Bu, saya ini sempat bingung menghadapi salah satu siswa saya di kelas. Iya. Kebetulan saya kan menjadi wali kelas di kelas 7. Nah, ada salah satu siswa saya ini, dia ini tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Artinya anak ini sedikit mengalami keterlambatan dalam proses pembelajaran. Iya, iya, iya. Iya Ibu, begitu. Pas setuju Bu Nuril ya. Putra apa putri Bu? Putra. Keterlambatannya itu dalam hal apa saja? Mungkin bisa di spesifikasinya seperti apa? Ya misalnya ketika ada tugas, nah teman-temannya yang lain itu sudah mengumpulkan, tapi anak ini tidak mengumpulkan. Kemudian teman-teman yang lain sudah selesai, dia belum selesai, masih bingung gitu apa yang harus saya kerjakan gitu. Jadi memang ada keluhan juga dari beberapa guru, rekan guru ini yang mengeluhkan pada saya, Bu, muridnya ini loh kok jarang mengumpulkan tugas, kok selalu terlambat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, Iya. begitu Ibu. Baik, jadi dalam waktu yang nggak panjang ini Bu Nuril tuh ingin mendapatkan tujuan apa dari percakapan ini? Ya saya ingin mendapatkan solusi gimana sih caranya supaya anak ini bisa sama dengan teman, bisa mengejar keterlambatannya. Artinya paling tidak dia itu semangat belajarnya meningkat, kemudian juga tidak terlambat dalam mengerjakan tugas. Itu yang saya ingin mendapatkan solusi gimana cara merubah anak ini bisa menjadi lebih baik begitu. Berarti biar lebih aktif lagi ya, Iya, seperti betul. itu ya. Kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya Bu Nuril ya? Anak tadi bisa seperti itu, diantaranya tugasnya sering telat mengumpulkan. Kira-kira Bu Nuril tahu nggak faktornya apa? Kalau dari hasil pengamatan saya ini, Ya. dan saya juga pernah berbincang dengan anak ini Bu ya, Mm-mm. saya itu sepertinya anak ini kurang perhatian juga dari orang tua. Mungkin ya kurangnya perhatian dari orang tua gitu. Iya. Dan sepertinya anak ini untuk bergaul dengan teman-temannya itu masih merasa minder gitu, merasa rendah diri. Mau bertanya ke temannya itu takut salah begitu Ibu. Ya, mungkin juga sosialisasinya kurang ya. Nanti mungkin lebih pendiam, tidak terlalu berbaur dengan teman-temannya. Iya, betul, seperti Ibu. itu. Kira-kira Bu Nuril itu ada ini enggak? Ada ide atau cara untuk bisa membuat anak ini Iya, aktif lagi, tugas bisa on time mengumpulkan seperti itu. Nah itu Bu yang menjadi permasalahan saya ya. Mm-mm. Saya ingin rencananya pertama saya ingin memanggil orang tua anak tersebut. Jadi saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, apakah di rumah anak ini juga seperti itu gitu. Apakah sama antara sikapnya di sekolah dengan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian saya juga berencana berkolaborasi dengan BK untuk menggali penyebabnya apa kok sampai seperti itu, melakukan pendekatan individu kepada anak tersebut. Cara dari hati-hati Iya, seperti betul. itu ya. Barangkali anak ini terbuka, mau menceritakan kenapa kok dia itu sering terlambat mengerjakan tugas gitu. Saya ingin mencari penyebabnya, mungkin melalui guru BK nanti Ibu. Iya, benar. Kalau menurut Bu Nuril, kriteria seorang anak yang baik, yang rajin itu seperti apa ya? Ya, semua guru saya kira sama ya Ibu ya. Dalam menentukan kriteria seorang anak itu rajin, yang pertama sudah pasti
dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengumpulkan tepat waktu. Kemudian yang kedua, nah ini lagi Bu permasalahannya. Terkadang anak ini juga dalam hal berpakaian, dia itu selalu teledor gitu. Misalnya lupa pakai dasi, ketinggalan di rumah, kemudian kadang juga ikat pinggangnya tidak dipakai gitu. Jadi kan menurut saya juga tidak memenuhi kriteria gitu sebagai siswa yang baik. Iya betul. Jadi kalau menurut Bu Nuril, kalau sesuai dengan kriteria siswa yang baik, si anak tadi itu pada level berapa ya? Antara 1 sampai 10? Kira-kira berada di level mana? Kalau menurut saya sih anak ini masih berada di level 5. Masih 5 ya. Iya. Masih ke 10-nya masih ini Masih ya. jauh Perlu agak banyak bimbingan juga. Iya betul. Jadi ketika sudah dia itu ada di level 5, kira-kira kondisi seperti itu tuh bisa nggak kira-kira dibuat perbaikannya menuju ke level 10? Bisa nggak kira-kira? Saya yakin bisa. Masih bisa ya? Tapi ya itu tadi tentunya butuh proses. Ya, perlu komitmen dari semua guru Iya, dan juga betul, lagi keluarga di betul, rumah seperti iya. itu ya. Dengan kondisi siswa ibu yang tadi itu yang berceritakan ke saya itu ya, kira-kira kalau misalnya mau mencapai ke angka 10, ada nggak kesulitannya? Ada nggak tantangannya yang akan benar-benar hadapi nanti? Tantangannya tentu saja jika kurang dukungan dari orang tua. Kalau di sekolah saya bisa mengawasi, tapi kalau di rumah orang tua tentunya yang berperan. Jadi tantangan terberat saya di sini ketika di sekolah anak ini bisa saya pantau, tapi ketika di rumah jika tidak ada kerjasama dengan orang tuanya tidak ikut aktif memantau anak ini, nah ini tantangan yang terberat buat saya. Jadi memang anak ini jauh lebih lama ada di rumah ibu ya daripada di Iya, sekolah ya. betul. Jadi memang peran nggak notabene sepihak dari pihak guru atau sekolah, tapi orang tua juga Iya. harus seperti itu. Baik Bu. Kalau begitu untuk bisa melaksanakan tadi rencana Bu Nuril ya, itu langkah kedepannya apa kira-kira yang akan Bu Nuril lakukan, kira-kira apa? Yang akan saya lakukan ya, sesuai langkah dengan awal itu apa? ya, sesuai dengan rencana saya tadi Bu. Iya. Dalam waktu dekat ini saya akan segera memanggil orang tuanya, ya, panggilan orang tua supaya hadir ke sekolah. Nah, nanti setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya akan mencoba mencari informasi tentang anak ini di rumah. Kemudian kira-kira dulu sebelum SMP, mungkin di SD-nya gitu ya Bu ya, Iya. saya tanyakan apakah kendalanya seperti ini juga. Mungkin itu yang pertama, saya akan memanggil orang tuanya dulu. Setelah itu saya juga akan menggali informasi dari guru SD-nya Bu, insya Allah rencana saya ke depannya. Setelah memanggil orang tua, saya akan memanggil berkomunikasi dengan guru SD-nya, menanyakan bagaimana latar belakang anak ini ketika di SD-nya gitu Ibu. Nah, setelah itu dua hal ini sudah saya lakukan, dan tentunya juga seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan segera berkolaborasi dengan BK, guru BK, dan juga dengan guru-guru pengajar di kelas saya. Jadi dalam waktu dekat ini Bu Nuril akan melaksanakan dua rencana tadi itu ya, memanggil orang tuanya untuk ke sekolah, bisa dibicarakan bagaimana anak tadi ya kedepannya, juga bisa menanyakan ke guru SD-nya ya, Iya. karena kadang anak itu di SD baik, kadang di Iya, SMP betul, berubah Ibu. seperti itu, banyak Iya. kejadian seperti itu Bu Nuril ya. Jadi faktornya apa, dengan begitu kita bisa menelaah sehingga bisa mencari solusinya Bu Nuril ya, seperti itu. Ya. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Sesegera mungkin atau? Ya, sesegera mungkin Segera Ibu, insya mungkin, Allah ya. dalam minggu-minggu ini akan segera, supaya saya bisa membantu anak ini. Kira-kira setelah ini mungkin ada ide lain, cara lain setelah dua hal ini mau dilaksanakan, ada lagi nggak kedepannya apa lagi? Kedepannya ya saya akan memantau secara
intensif tentang perkembangan anak ini. Atau Bu Nuril mau melibatkan siapa lagi untuk bisa membantu melaksanakan aksi ini, rencana ini? Mungkin bisa kolaborasi dengan pihak mana seperti itu? Selain Saya orang kira tua, sudah guru cukup. SD. Saya kira sudah cukup itu. Orang tua, guru SD, kemudian guru BK dan guru pengajar itu saya kira sudah cukup Ibu. Iya. Baik. Jadi untuk kedepannya Bu Nuril akan terus komitmen ya, tanggung jawab untuk bisa melaksanakan aksi ini, rencana ini, sehingga nanti bisa mencapai keberhasilan dari permasalahan Bu Nuril seperti itu. Ya. Baik Bu Nuril, semoga nanti bisa terlaksana, berhasil. Dan saya nanti ketemu lagi dengan Ibu, sudah mendengar cerita yang lain yang jauh lebih baik tentang anak ini ya. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Terima Baik, kasih terima banyak kasih. ya Ibu atas Sama-sama. waktunya. Iya. Assalamualaikum Bu Mahmuda. Waalaikumsalam Bu Fitri. Tadi sudah melaksanakan coaching ya terhadap Ibu Alhamdulillah, Nuril. sudah ya Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya? Awal perasaan setelah melakukan coaching itu. Alhamdulillah saya sebagai coach merasa lega juga karena setelah itu coach saya sudah bisa menemukan ide dari apa yang sudah dia inginkan, jadi idenya muncul dari dia sendiri dan dia juga sudah merasa tenang seperti itu Bu Fitri. Iya. Terus apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching tersebut Ibu? Yang sudah saya lakukan diantaranya saya melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur cerita ya Bu Fitri ya. Sebelumnya saya juga sudah menciptakan mindfulness juga biar lebih tenang coach saya seperti itu. Dan saya juga melaksanakan coachingnya dengan sesuai alur tirta seperti itu. Jadi saya menggali tujuannya apa sih mengadakan coaching ini seperti itu, lalu mengidentifikasi masalahnya juga dari coach saya, lalu juga rencana aksinya apa, dan juga menimbulkan rasa tanggung jawab bagi coach tersebut. Nah, ini untuk kedepannya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Mahmuda? Iya, mungkin kompetensi ini ya, saya harus banyak berlatih lagi karena memang nggak gampang menjadi seorang coach ini Bu Fitri ya. Harus terus banyak latihan, terutama dalam hal bagaimana saya menggali informasi, mengidentifikasi masalah dari coach saya, dan juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya mau terbuka menceritakan semua yang dirasakan dan dialami permasalahannya apa. Iya. Boleh saya refleksi sedikit tentang coachnya sampean? Ini sudah bagus ya Ibu, sudah sampean itu sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan ketersediaan waktunya terhadap coach ya. Terus ini kalau tidak salah tadi yang saya tangkap tentang masalah keterlambatan siswa dalam mengerjakan tugas ya Ibu ya. Iya, Bu Nuril itu menghadapi tentang masalah siswanya yang banyak diprotes oleh sesama guru ya. Iya. Terus juga Bu Mahmuda juga sudah bisa memancing dengan pertanyaan pemantik sehingga Bu Nuril itu bisa menemukan solusi permasalahan tersebut ya Ibu ya. Iya. Terus juga Bu Mahmuda juga sudah bisa memancing juga dengan pertanyaan pemantik sehingga Bu Nuril itu bisa menyelesaikan permasalahannya, yaitu pertama dengan pendekatan kepada siswa tersebut ya, terus pemanggilan orang tua, terus juga dengan kolaborasi dengan BK ya Ibu ya. Itu juga itu sudah bagus Ibu, sampean juga sudah menanyakan bagaimana kriteria siswa yang baik kepada Ibu Nuril, dan Ibu Nuril sudah bisa menjawab dengan baik kriteria siswa tersebut ya. Tentunya juga ada perlu bimbingan dari orang-orang sekitar tersebut ya Ibu ya. Saya rasa sudah cukup Ibu refleksi saya. Terima kasih Ibu atas Terima kasih waktunya. juga Ibu Fitri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.